adik-adik. Halo, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, udah pada kangen? Kangen gak? Kangen sama kakak-kakak layan dong. Nah, adik-adik, kita mau mulai ya ibadah hari Minggu, pelayanan anak di minggu pagi ini. Tanggal berapa sih ini? 14 Maret. Nah, nanti Kak Nova juga mau ingetin nih buat adik-adik, siapkan Alkitab ya, siapkan Alkitabnya. Nanti untuk pembacaan firman Tuhan, pembacaan Alkitabnya juga nunggu disiapkan ya. Kalau ini belum disiapkan, oke, siapin dulu Alkitabnya. Terus disiapkan persembahan ya, seperti minggu-minggu kemarin yang Kak Nova bilang, masukkan di dalam amplop persembahannya, ditulis ibadah PA IMPA tanggal berapa ya. Nah, nanti seperti biasa dititipkan ke papa atau mama. Oke adik-adik, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 17, burung pipit yang kecil. Kita pakai gerakan sama-sama ya, mari kita berdiri semua. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Mari adik-adik, kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan untuk kami, adik-adik pelayan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah ini, dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak jemput berdiri. Kita akan membaca Mazmur. Bacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 97 sampai yang ke-99. Kak Butet ulangi. Mazmur 119 ayat 97 sampai 99. Mazmur 119 ayat 97 sampai 99 yang menyatakan, betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Demikian pembacaan Mazmur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
setiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa memberkati kami, menyertai kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih juga Engkau pertemukan kami dengan adik-adik kami, biarpun melalui secara online ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil dan membaca firman-Mu ya Bapa. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Esra 7 ayatnya yang pertama hingga ke-10 mengatakan, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitum, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Seraya, bin Usi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dalam peraturan di antara orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sudah siapkan Alkitab semua ya? Nah, Pak Butet mau tanya nih. Adik-adik pasti tahu ya? Tahu semua ya? Ini apa ya? Di rumah pasti adik-adik punya semua ya? Adik-adik, mama, papa, kakak-kakak juga punya ya? Apa ini? Yang Kak Butet tadi tunjukin? Alkitab. Alkitab ini berisi tentang apa sih adik-adik? Alkitab ini berisi tentang firman Tuhan. Ya, adik-adik pasti tahu ya, firman Tuhan yang mengajarkan kebaikan, mengarahkan kehidupan kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin menjadi pribadi yang lebih baik, yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Isi Alkitab ini ada juga berisi tentang 10 firman, 10 perintah Tuhan. Ya, apa aja isi 10 perintah Tuhan? Ya, salah satunya adalah hukum Tuhan yang ke-5, yaitu apa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi di sini jelas ya, kalau kita melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan yang ke-5 ini untuk menghormati orang tua, mama dan juga papa. Itu sudah salah satu wujud nyata kita menjadi pelaku firman Tuhan. Selain 10 perintah, ada juga apa? Hukum kasih. Ya, yang pertama kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Yang kedua, kita juga mengasihi siapa? Mengasihi sesama. Jadi firman Tuhan Alkitab ini berisi tentang
firman Tuhan, kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, dan juga tentang kasih. Kembali ke bacaan Alkitab pada pagi hari ini tentang Bapak Ezra. Bapak Ezra itu sudah diutus Tuhan untuk kembali dari tanah pembuangan di Babel dan kembali ke Yerusalem. Bapak Ezra itu pintar dan hebat loh adik-adik. Karena Bapak Ezra mengerti akan hukum Taurat. Dia kok bisa pintar sekali? Kenapa adik-adik? Iya, Bapak Ezra rajin membaca kitab-kitab dan Taurat Tuhan serta mempelajarinya secara sungguh-sungguh. Ya, buat adik-adik kalau mempelajari suatu misalnya pelajaran, kalau adik-adik memang benar-benar sungguh-sungguh mempelajari membaca, adik-adik pasti bisa. Tidak ada di dunia ini anak yang bodoh, tapi malas untuk membaca, untuk mempelajari sesuatu. Kalian ingin seperti Bapak Ezra kan? Makanya adik-adik harus rajin membaca, rajin mempelajarinya. Dan Bapak Ezra ini tidak cuma buat pribadinya sendiri, tetapi membagikannya dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga firman itu tidak buat pribadi, tapi dapat memancarkan kasihnya, dapat melakukan kebaikan firman Tuhan itu. Bapak Ezra begitu mendalami apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mengasihi, rajin baca Alkitab, rajin tidak membuli, tapi bertingkah laku dan bertutur kata yang baik bagi samanya, sehingga damai sejahtera senantiasa ada di lingkungannya. Begitu juga buat adik-adik dan kakak-kakak di sini juga, kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan tingkah laku, perkataan, perilaku kita, baik dengan orang-orang di sekitar kita, terkecil lingkungan keluarga, menghormati mama, papa, kakak, tante, oma, opa, eyang, kakek, nenek, yang lebih tua kita menghormati. Makanya jadilah seperti Ezra yang menjadi teladan bagi kita. Nah, adik-adik, tadi Kak Butet sudah menunjukkan apa sih isi Alkitab itu, ya kan, isinya semua tentang kebaikan firman Tuhan. Kak Yusi tadi mengingatkan kita kembali tentang sosok Bapak Ezra. Ya, tadi Kak Yusi bilang Bapak Ezra itu orang yang pintar. Ya, pintar, memang dia pintar banget. Kita ingat cerita minggu lalu kan, seperti apa pemimpin yang seperti apa Bapak Ezra itu. Nah, tadi juga Kak Yusi bilang bahwa Bapak Ezra itu pintar, tapi semua kepintarannya bukan untuk dirinya sendiri, karena Bapak Ezra punya kerinduan untuk membagi. Seperti adik-adik misal di sekolah nih, ada yang kemungkinan nilainya selalu bagus terus, ya setiap kali mendapatkan rapot pasti nilainya luar biasa membanggakan orang tua. Tapi apakah ketika ada teman yang tanya nggak paham dengan pelajaran, tanya ke adik-adik, mau nggak adik-adik bagikan kepandaian itu, kepintaran itu, atau adik-adik jawabnya nggak tahu? Nah, padahal adik-adik tahu. Nggak seperti itu ya. Ketika kita diberi kepintaran yang lebih, udah kita bagi ke teman-teman kita yang mungkin kurang paham. Kan tadi Kak Yusi juga bilang nggak ada anak yang bodoh, yang ada hanya malas, ya. Dan kebetulan ketika kita diberi bonus pintar itu karena apa? Karena kita menjadi anak yang rajin belajar ya, rajin untuk menambahkan pengetahuan, menambahkan ilmu untuk diri kita sendiri. Nah, itu wajib kita bagikan seperti tadi yang dikatakan sama Kak Yusi. Isi Alkitab itu apa, Kak? Udah tadi bilang firman Tuhan, semua kebaikan Tuhan, ada 10 perintah Allah, ada hukum kasih, ya. Ketika kembali ke Bapak Ezra, ketika Bapak Ezra tahu isi Alkitab itu semuanya tentang kebaikan, dan Bapak Ezra orang yang pintar, dia mau untuk berbagi. Tujuannya buat apa sih adik-adik? Karena Bapak Ezra nggak mau hidup kenal Tuhan itu
tahu kebaikan Tuhan itu untuk disimpan sendiri, tapi mau untuk dibagikan. Ketika Bapak Isra menerima berkat, mau untuk dibagikan kepada yang lain. Nah, kita belajar untuk berbagi dari yang terdekat, seperti Kak Yosi bilang, mulai dari keluarga kita dulu ya. Kita dengar-dengaran kepada orang tua, ya, kita dengar-dengaran kepada guru di sekolah, kita dengar-dengaran kepada kakak layan, dan yang adik-adik punya kakak, dengerin kakaknya, hormati kakaknya. Dan untuk kakak yang punya adik, sayangi adiknya, jangan terus-terusan dipukulin ya, jangan dinakalin ya. Nah, itu yang Tuhan mau ya. Tuhan mau untuk ketika Tuhan memberikan lebih, apapun itu kelebihan dalam diri kita, mari kita bagikan kepada sesama kita. Tuhan Yesus. Amin. Untuk mengamalkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari Hidup Ceria 90 bait 1 dan 4. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kembali Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih karena pada pagi hari ini Kau beri kesempatan, masih Kau beri kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Jadikan firman itu menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jadikan kami sebagai Bapak-Bapak Israel yang masa kini, yang selalu memberitakan kebenaran firman-Mu dan menebarkan kasih-Mu bagi sesama kami ya Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia, dari presiden hingga tingkat terendah. Kau berkati mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja di muka bumi, terkhusus GPIB, terkhusus lagi GPIB Philadelphia, dari pendeta, para majelis, pengurus pelkat, komisi-komisi adat, dan panitia-panitia. Kiranya Kau satukan hati kami, sehingga kami melayani dengan seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau ya Bapa. Dan rencana untuk program-program Kau sendiri yang mau menuntun, sehingga kami dapat melaksanakan program-program itu dengan tulus ya Bapa. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin sakit ya Bapa. Kau berkati mereka, makanan, minuman, obat yang mereka minum, sehingga kesembuhan mereka rasakan. Dan adik-adik kami dapat ikut ambil bagian dalam ibadah online pada tiap-tiap hari Minggu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan, kiranya Kau satukan hati kami, kekompakan, sehingga kami melayani berdasarkan takut akan Engkau. Terkhusus bagi kakak Ike yang sedang kurang enak badan ya Bapa, kiranya Kau berkati dia, sehingga kakak Ike pada minggu yang akan datang dapat berkumpul bersama kami untuk memberitakan firman-Mu dan melayani Engkau ya Bapa.
kami serahkan doa yang tiada sempurna ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan telah Kau ajarkan doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Adik-adik, kita mau doa persembahan ya. Sikap doa? Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami, Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami berikan ini boleh berguna untuk pekerjaan tangan Tuhan. Dan Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi. Bapa, kami juga akan menutup ibadah impak kami di pagi hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami dengar, tidak akan hilang begitu saja, Tuhan, tapi boleh terus tinggal dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mohon penyertaan Tuhan, supaya minggu depan kami masih boleh bersama-sama berkumpul dalam ibadah online, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan kami serahkan Tuhan, kehidupan kami selama 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, setiap seruan doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Nah, adik-adik, kita tiba di akhir dari ibadah online minggu pagi ini. Oke, kiranya apa yang sudah kita hadapi seharian ini ya, kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan, kita sudah sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu semua tetap tinggal dalam hati kita dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tetap ingat protokol kesehatan. Kakak-kakak di sini nggak akan lupa untuk mengingatkan adik-adik karena itu sangat penting ya di masa pandemi ini. Kita harus selalu pakai masker ya. Terus kita harus cuci tangan pakai sabun dan kita jaga jarak. Oke. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.